Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya, alhamdulillah. Eh, dan terima kasih pada teman-teman semua yang telah menyempatkan hadir datang di apa ini satu lole mengaji ya, acara kita yang diinisiasi mulai akhir bulan kemarin ya Agustus, dan ya semoga bisa membawa keberkahan dan membawa manfaat seluas-luasnya pada kita semua Amin. ya. Dan juga ya alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan, masih diberikan waktu luang dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengaji, bisa menimba ilmu, bisa berdiskusi yang bermanfaat insya Allah di sini. Dan juga eh, terima kasih juga kepada narasumber yang telah siap di sini. Teman kita satu angkatan yang sekarang menjadi dosen di Teknik Elektro UGM, Pak Ahmad Ataka Awalurski, Al Ustadz. Ya, jadi uh, kalau saya bisa katakan dibandingkan kita rata-rata kita ya, itu Pak Ataka ini termasuk yang mendalami ilmu agama, bahasa Arab dan lain-lain itu cukup lama dan cukup dalam gitu. Jadi alangkah baiknya ada kesempatan yang berbahagia pada malam hari ini tuh sharing beberapa pengetahuannya, beberapa ilmunya kepada kita biar sama-sama bisa meningkatkan diri ya. Amin. Oke, jadi pada malam hari ini kita akan eh, mengaji dengan tema menemukan Tuhan bersama Al-Quran. Ya, dan di awal-awal ini memang sengaja banyak tema yang disuguhkan itu adalah tentang keimanan dan tentang akidah ya, agar kita membangun diri kita itu dari fondasinya. Kalau rumah itu fondasinya ada di bawah, agar tidak mudah rubuh, agar tidak mudah hancur di bagian yang tidak terlihat, tertanam di dalam tanah. Kalau manusia itu fondasinya ada di hatinya, sama-sama tertanam, tapi di tengah ya, di dalam hati kita. Karena semua amal kita, baik perbuatan, perkataan maupun ya pikiran kita, itu kalau tidak dilandasi dengan keimanan yang kokoh, dengan akidah yang kuat, ya maka itu seperti bangunan tanpa fondasi, mudah roboh ketika ada angin sedikit atau kalau di bahasa agama kita ada subhat sedikit gitu, ya bisa-bisa amal kita yang sudah kita bangun itu runtuh, gitu, roboh karena keimanan kita belum menancap kuat di dalam hati kita. Seperti itu. Nah, ini temanya menemukan Tuhan bersama Al-Quran. Nah, ini kata-kata eh, apa namanya? Teasernya itu, hidup di dunia modern yang kaya informasi membuat kita sering terekspos dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang agama dan ketuhanan. Ya, apalagi sekarang internet, ya semua orang sudah bisa dikatakan semua orang sudah pakai. Kemudian ya banyak bertebaran mungkin pemikiran, filosofi dari negara kita maupun dari negara luar yang mudah sekali kita baca dan mudah sekali kita serap gitu ya. Nah, itu tentu akan menjadi tantangan tersendiri. Kajian ini ingin mengajak kita untuk mengkaji bagaimana Al-Quran mengajak pembacanya untuk menjawab pertanyaan mendasar tentang Tuhan, kenabian, dan hari akhir, dan tujuan hidup kita. Nih, hal-hal yang sangat penting untuk kita terus pelajari. Dan juga ini mungkin sebagai pembukanya, saya ingin ya sharing sedikit. Mungkin beberapa teman-teman di sini juga ada yang pada tahu ya, yaitu ini nih, Al-Quran. Nah, eh, tema sebelumnya adalah tentang Nabi Adam. Dan kalau kita lihat eh, para nabi
dalam rangkaian sejarah umat manusia ya, itu kan pasti diberikan mukjizat. Bermacam-macam mukjizatnya. Ada yang mukjizatnya dibakar tidak mati seperti Nabi Ibrahim atau Nabi Nuh yang bisa membuat bahtera yang sangat besar, kemudian Nabi Isa yang bisa menyembuhkan penyakit dan lain-lain atas izin Allah tentu semuanya. Dan di dalam Islam, mukjizat yang paling ditekankan dan paling diunggulkan itu adalah Al-Quran. Yang itu cukup berbeda dengan mukjizat-mukjizat sebelumnya, di mana mukjizat sebelumnya itu ya sesuatu yang uh, langsung bisa dilihat secara kasat mata itu suatu yang tidak biasa gitu ya, sesuatu yang tidak ya bisa dikatakan tidak lazim gitu. Nah, sebenarnya ya Rasulullah itu juga ada juga mukjizat yang seperti itu ya, seperti Rasulullah pernah diizinkan Allah untuk membelah bulan, kemudian membuat makanan jadi sangat banyak atau menyembuhkan orang sakit dan seterusnya. Nah, namun tetap yang ditekankan itu adalah mukjizat Al-Quran. Kenapa? Karena mukjizat-mukjizat yang lain itu, kalau bahasanya Ustadz Felix ya, Ustadz Felix Yau itu visual gitu. Yaitu bisa dirasakan oleh orang yang saat itu ada di situ, saat itu mengalami. Tapi ketika sudah berlalu, maka ya tinggal cerita gitu. Cerita yang disebarkan. Nah, dan tidak bisa dirasakan lagi oleh orang yang setelahnya. Sedangkan Al-Quran itu adalah mukjizat yang ya berupa auditori dan juga terus bisa disimak langsung di depan mata kita, di hadapan kita, bisa kita dengarkan sepanjang waktu sampai akhir zaman. Nah, mungkin dengan banyaknya informasi sekarang, bisa aja mukjizat yang dalam tanda kutip tinggal cerita itu banyak orang yang meragukan, wah ini benar nggak ceritanya, dan seterusnya. Nah, sedangkan Al-Quran itu ya kalau ada yang pertanyakan Al-Quran ini benar nggak, ada enggak? Ya ada. Bisa kita pegang mushafnya, bisa kita dengarkan, bisa kita kaji, bisa kita baca, bisa kita eh, dalami terus-menerus, bahkan seperti sumur yang tidak pernah habis airnya. Nah, itulah mukjizat yang sangat agung, sangat besar yang dikaruniakan pada umat akhir zaman ini, terutama pada yang mengimaninya, yaitu kaum muslimin, umat Islam. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, itu yang intro dari saya tentang tema menemukan Tuhan bersama Al-Quran yang akan dibawakan oleh teman kita, Ustadz Ahmad Ataka. Ya, selanjutnya mari kita simak bersama-sama pemaparan dan juga materi inti dari Ustadz Ahmad Ataka. Marilah kita buka bersama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Silakan Ustadz Ahmad Ataka untuk melanjutkan, untuk menyuguhkan materinya. Ya, bismillah. Tes suaranya terdengar jelas ya, teman-teman semua yang saya cintai. Alhamdulillah terdengar. Alhamdulillah terdengar. Oke, alhamdulillah. Wah, ini luar biasa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah ala silatihi thumma salamullahi ma'a salatihi ala nabiyyin ja'a bitauhidi wa qad araddin wa anit tauhidi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa lahmal malaikatul muqarrabin ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin, Allahumma ansuril ikhwanana fi Palestin. Amin. Allahumma adil syirka wal musyrikin wa damir a'daka a'da'ad-din. Amin. Surna lal qaumil kafirin. Amin ya rabbal alamin. Ya, tadi sudah diberikan materi oleh Ustadz Radit, jadi saya bacakan doa untuk ditutup dan ngobrol-ngobrol gitu ya. Pengantar aja, pengantar.
Siap. Ya, alhamdulillah malam ini saya sangat bahagia sekali ini bisa ketemu teman-teman semua. Meskipun masih secara virtual, tapi alhamdulillah kita bisa saling tutur sapa lagi gitu ya dengan teman-teman. Paling yang sering ketemu siapa di sini ya? Paling Mas Sukron ya. Mas Sukron sering ketemu di kampus sampai bosan mungkin lihat muka saya. Terus Mas Fauzi ya, Mas Fauzi, wah, kayaknya setiap malam mungkin ya, hampir setiap malam kita ada meeting gitu ya, Jago Robotika. Alhamdulillah. eh Beberapa yang di Jogja ya masih beberapa kali pernah ketemu Mas Alfi kalau pas saya ke Jala ya. Mas Herlambang, nah Ade Herlambang ini sekarang jadi mahasiswa magister di DTT, alhamdulillah. Oke. Tenang aja Mas Ade, ini materinya nggak ada hubungannya sama persamaan diferensial atau yang lain ya. Oh ada Mas Faris, Masya Allah Mas Materinya Faris. eh, Meskipun posisi mungkin masih di luar, saya berusaha membiasakan diri memanggil Mas Faris ya, karena di lingkungan kampus khawatirnya kalau ada nama lain nggak enak sama mahasiswa nanti ini ya, kalau tahu panggilannya yang lain. Siap, alhamdulillah. Ada Mas Radit juga beberapa kali sempat ketemu ya, alhamdulillah di mana ya? Di banyak tempat begitu ya. banyak tempat. Beda-beda tempatnya. Katanya perlu lebih sering berkunjung ke kampus. Siap-siap. Ya, alhamdulillah sangat senang bisa silaturahim sama teman-teman di sini. Meskipun tidak semuanya bisa apa namanya ya bergabung, tapi malam ini kita bisa ketemu. Sebenarnya saya yakin banyak yang seru untuk diobrolkan ya. Kan mungkin banyak dari kita dulu ya apa namanya sholat bareng di Musteti gitu ya. Terus dulu apa dulu itu bikin kegiatan SKI Al-Hanan ya, yang sudah lama tidak aktif begitu. Ya, jadi Nggak pernah direkrut tapi ngaku-ngaku anggota. tidak pernah direkrut tapi merekrut nih Mas Radit ya. Wah. Ya, alhamdulillah malam ini saya diminta sharing ya. Sebenarnya waktu ditanya oleh Mas Radit gitu ya. Mustati masih ada, alhamdulillah masih ada Mas Aan. Masih berdiri ya. Dan feel free buat teman-teman untuk berkunjung. Jadi tingkat Waktu belum. ditawari Mas Radit itu saya bingung, wah ini mau mau sharing tentang apa gitu ya. Akhirnya terus saya waktu itu menawarkan dua tema. Wah, oh ya ini belum bisa share screen ya. Mungkin boleh minta tolong Mas Oh Musofa iya, dijadikan host dulu. bukakan akses. Co-host, co-host. Iya, karena tadi kayaknya siap-siap. Tadi kayaknya di IG juga ngobrol sama Mas Musofa ya. Saya belum nyiapin, saya harus nyiapin materi nih gitu kan, karena malam ini mau sharing terus. Mas Mustafa, kalau Mas Ataka mungkin nggak perlu nyiapin materi. Nah itu sebenarnya tidak tidak pas ya, karena saya kalau seperti ini temanya itu sharing seperti ini agak kesulitan kalau tidak ada materi ya. Katanya Mas Radit tadi mukanya udah muka dosen, jadi kalau dosen itu harus Kami ada moderator juga slide-nya. nggak? Kalau Oh, dosen harus ada slide-nya. slide-nya ya. Lebih meyakinkan. Tapi Iya. sebenarnya bukan belum ada materinya, tapi belum apa ya disusun karena saking banyaknya ya. Belum disusun. Ya, jadi ada dua tema waktu itu ya. Yang pertama sebenarnya tema yang menurut saya sangat menarik, bukan yang ini ya, yang satunya lagi gitu ya, tentang quarter life crisis gitu. Quarter life crisis menjawab pertanyaan terbesar dalam hidup. Nah, tapi saya bilang ke Mas Radit, saya pernah sharing tentang ini di acara teman-teman Jala. Diminta oleh Mas Alfi waktu itu ya. Jadi mungkin temanya yang satunya lagi kali ya gitu. Nah, terus akhirnya diputuskan temanya yang ini, namanya menemukan Tuhan bersama Al-Quran. Meskipun Menemukan ini Tuhan bersama Al-Quran. ya betul Mas Eka. Meskipun judul ini juga diprotes oleh istri saya ya. Menemukan Tuhan, emangnya Tuhan pernah hilang gitu ya? Ya alhamdulillah kalau kita semua di sini moga-moga apa namanya ya selalu dalam keadaan iman, selalu dalam keadaan Islam dan tidak pernah merasa kehilangan Tuhan gitu ya. Tetapi mungkin tadi seperti disampaikan Mas Radit, pentingnya untuk terus meningkatkan keimanan kita gitu ya.
Karena tadi apa namanya, iman itu kan naik turun ya. Iman itu yazid wa yanqus gitu kalau kata ulama-ulama itu ya, bertambah dan berkurang. Nah, sehingga harapannya di sini kita menjadi semakin yakin, semakin mantap dan semakin kokoh dalam keimanan. Eh, Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin bukan Tuhannya yang Disclaimer-nya bilang, tapi saya orang ya, yang bilang. pertama yang paling utama ini saya bukan ustadz ya. Jadi Mas Radit itu tetap Ini memasang nama ustadz. bahasa Arab aja, Ustadz kan. Ya, karena kalau di USD juga kampus-kampus Ustadz. kampus-kampus di UAE atau di Saudi itu guru besar itu manggilnya Al Ustadz gitu. Oh, Saya masih lektor ya, jadi ya mohon doa agar segera guru besar. Jadi kalau dipasang namanya Al Ustadz itu ini kalau bisa. nggak pakai al berarti bisa ini. Oke, nah karena yang diundang dosen, jadi saya harus memberikan pretest ini kepada teman-teman sekalian ya. Siap, siap. Mohon bantuannya begitu ya. Ini belum apa-apa udah kuis ya. Mungkin teman-teman bisa membuka Mentimeter. Ini kelihatan nggak ya layar Mentinya ya? Open book apa close ini, Pak? Layar Mentinya kelihatan ya di layar teman-teman? Atau masih di slide? Kelihatan, kelihatan. Kelihatan. Oke, jadi menti.com, terus teman-teman masukin angka 67373561. Nah, nanti ada 2 kuis, tapi diisinya satu-satu ya. Ada Jadi 2 sambil kuis. buka browser ya. Boleh. Tar, Sekarang tar. kalau mahasiswa itu bukanya browsernya selalu ada ChatGPT ya. Nah, ini kalau bisa jangan ditanyain ke ChatGPT, Tuh, kamu tapi berikan ide nih, Pak Agus. dijawab sendiri begitu, sejujur kita masing-masing. Karena saya pernah itu copy paste doa ke ChatGPT ya, doa pakai bahasa Arab. Niatnya mau bilang tolong artikan gitu. Tapi belum sempat, jadi cuma doa bahasa Arab. Terus dia jawab pakai bahasa Arab juga. Amin gitu. Oh, bagus ya, bagus ya. Ya, seperti itu. Oke, ini udah Wah, ada yang menjawab belum ya? Kok di tempat saya belum muncul? Masih nulis panjang ya mungkin ya. Boleh-boleh. Ini kuis pertama nih tentang mengapa sih kok kita beriman gitu ya. Lagi-lagi ini dijawab apa namanya? Feel free aja gitu ya, menjawab sesuai pandangan kita masing-masing gitu ya. Sambil jadi bahan survei nih, Pak. Jadi supaya hati tenang, Masya Allah. Mantap ya, kita beriman supaya hati tenang. Oke, ditunggu jawaban yang lain ya. Sayangnya nggak ada door prize-nya ya. Ini jawabannya 3 ya. Ini sekali doang nih, Kak. Oh, Sekali, iya ya, sekali doang ya. Oh, salah setting berarti aku. enggak aku nanya. Ini Kayaknya mengapa ada Kalau tiga. bisa ngisi berkali-kali boleh juga. Oh, Nah, gitu. kalau ngisi berkali-kali boleh. Kalau bisa ya, saya nggak tahu bisa nggak. Saya nggak sempat nyobain. Oh, bisa. Wah, Tenang. harus punya prinsip. Wah, kayaknya mah Oh, kebutuhan. Hidup perlu tujuan supaya hati tenang. Mantap. Oke, oke. Masih ada yang ingin mengisi teman-teman? Bentar. Ya, mungkin kita tunggu beberapa detik gitu ya. Ya, waktu habis. Oh, enggak. Ini Aduh, aku belum belajar. berasa kuis banget ya. Karena waktu pandemi itu saya pertama kali jadi dosen ngajar gitu ya. Terus kalau mahasiswa saya tanyain itu terus tiba-tiba leave room. Ya, Mas Radit itu misalnya tiba-tiba suaranya hilang terus leave room. Yang di sini moga-moga dengan adanya kuis tidak leave room ya. Oke, supaya hati tenang, tujuannya masuk surga dan seterusnya. Oke, wah masih ada ya. Agar menjadi manusia sepenuhnya. Perintah Allah, ya luar biasa, benar sekali ya. Kayaknya mah kebutuhan. Oh ini tadi udah. Oke, terima kasih teman-teman sudah ada 10 respons ya yang menanggapi. Oh ini masih ada lagi ya. Saya kadang bingung nih yang muncul yang mana nih. Menghidupkan hati. Wah, Masya Allah ya ini apa namanya tombol hati. Oke, kita coba kuis kedua. Waduh. Nah, wah kuis kedua ini agak panjang ya. Di era informasi ini pernah nggak sih muncul pertanyaan tentang keimanan yang nggak bisa langsung kalian jawab gitu? Tentang apa gitu?
Nah, jadi kalau pernah langsung jawab tentang apa, kalau belum pernah jawab belum. Wih, Hmm. tidak pernah ada pertanyaan. Nah, ini kalau semua jawabannya tidak ada, ya nanti kita cukupkan sekian. Ini sesi pertanyaannya di awal ini, Pak. Ya, dan eh, tidak harus panjang-panjang ya, misalnya pendek-pendek aja tentang apa gitu. Tentang kenapa kok Tuhan tidak butuh ibadah tapi nyuruh kita misalnya gitu. Atau dulu saya pernah ditanyai sama penjual daging ayam di UK. Oh, kenapa kok hanya ada nama Nabi Muhammad di syahadat gitu misalnya. Nah, terus Ya enggak mungkin. pernah ditanya ini juga ya, apa namanya? Kalau sudah tauhid kenapa harus beriman kepada Nabi? Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan unik-unik lah dulu dari dari teman-teman di sana gitu ya. Oke. Oke, ada yang sudah menjawab? Aku pengen multiple respon sih, tapi Oh, nggak bisa ya? sulit. Bisa nggak sih? Bisa, tapi butuh Repot ya? waktu untuk menulis dan Oke, siap. mencicipi lah. Ya, mungkin bisa mengisi salah satu dulu, terus nanti diisi lagi. Gimana membuktikan sifat-sifat Allah? Wah, apakah malaikat sholat? Waduh, mantap. Malaikat menjaga langit. Oh, itu pertanyaan yang pernah muncul. Malaikat menjaga langit ya. Nah, mungkin maksudnya malaikat menjaga langit, tapi kok nggak kelihatan gitu mungkin ya. Oke, mantap, mantap. Pertanyaannya menarik-menarik. Dan tenang saja ini tidak akan dijawab semua gitu ya. Atau bahkan mungkin tidak ada yang dijawab. Kenapa beriman itu berat? Wah, kalau beriman itu fitrah. Nah, ini Mas Eka ini ya, Eka fitrah pribadi. Bener ya? Ya benar. Wah, Benar akhirnya Syekh masih Ataka. masih ingat namanya ya. Tentang makhluk-makhluk Allah. Wah, kayaknya pernah. Apakah mikroba juga beriman? Waduh, mantap sekali. Apakah elektron juga beriman gitu ya? Hmm. Dan lain-lain. Oke, mungkin cukup ya? Atau masih ada yang menjawab? Oh, masih masih ada ya. Oke, mana ya? Kenapa sebelum lahir kita lupa? Wah, kenapa sebelum lahir kita lupa? Ini merefer ke ini ya, kejadian yang dikisahkan Al-Quran sepertinya ya, tentang kita dulu diciptakan terus ditanya gitu ya, alastu birobbikum gitu ya, bukankah aku Tuhan kalian? Terus kita menjawab bala syahidna gitu. Kami bersaksi bahwa engkau Tuhan kami. Oke, siap. Terima kasih teman-teman yang sudah merespon kuisnya. Insya Allah semuanya dapat A ya. Nanti ditunggu di KRS-nya. Oke, kita mungkin kembali ke slide dulu ya. Nah, ini slide-nya sudah kelihatan lagi ya, moga-moga ya. Nah, ini yang sekarang mungkin apa namanya ya, kita hadapi, kita katanya orang-orang teman-teman social science itu kita hidup di era post-truth gitu. Apa itu post-truth? Ya, post-truth itu setelah kebenaran. Jadi orang itu tidak lagi terlalu peduli tentang apa sih kebenaran itu gitu ya. Anyone can claim whatever they want gitu. Whether it's true or not, anyone can Hah? believe whatever they want. Apa? Dan seolah-olah sepertinya kebenaran itu menjadi personal opinion ya. Orang bisa punya opini tentang COVID-19 itu apa dulu ya? Konspirasi atau apa, terus sekarang jadi cagup misalnya. Ya ini intermezzo ya. Tapi everyone apa namanya ya bisa posting sesuatu di sosial media, di share banyak orang dan apa namanya seperti menjadi kebenaran begitu. Nah, dan yang banyak juga terjadi ternyata tidak hanya soal-soal apa ya, soal-soal umum gitu, tapi juga kadang-kadang yang juga berkaitan dengan keimanan atau kepercayaan. Ya, makanya tadi saya bertanya Oh, ya, sempat pernah ada muncul pertanyaan nggak gitu ya, yang mungkin belum bisa langsung dijawab begitu. Nah, karena kalau saya pribadi cukup banyak dulu, terutama saat di UK ya. Karena tiap hari misalnya Ramadan puasa gitu ya, ketemu temen terus ditanya ngapain sih kamu puasa gitu. Ya hal seperti itu gitu ya, yang ya mungkin kita tidak terbiasa bertanya seperti itu di saat kita kecil begitu ya, tapi salah satu akibatnya adalah tadi seperti apa namanya keraguan-raguan itu jadi bisa muncul gitu ya
Dan sepertinya sesuatu itu menjadi relatif gitu ya. Sehingga ya udahlah, no absolute truth. Ya udah, yang penting saya ibadah dan seterusnya, nggak mengganggu orang lain dan seterusnya begitu. Nah, tapi pertanyaan yang mungkin apa namanya ya, ingin saya ajak kita bersama untuk nanti merenungkan itu tentang masa sih agama itu hanya soal personal opinion gitu. Dan apakah benar sih bahwa kebenarannya itu tidak bisa dibuktikan secara objektif? Segala sesuatu itu tergantung pada masing-masing dan seterusnya. Nah, kita nanti akan coba lihat gitu ya tentang topik-topik tersebut. Jadi nanti ada tentang agama dan rasionalitas, terus menjawab tentang apakah menemukan Tuhan bersama Al-Quran itu circular reasoning ya. Wah, circular reasoning ini apa gitu nanti akan kita diskusikan gitu ya. Terus gimana Al-Quran membahas pertanyaan tentang iman, tentang ketuhanan, kenabian, dan hari akhir. Seperti itu. Nah, ini tadi kayaknya sempat disinggung juga ya, bahwa keimanan itu hanya fitrah gitu ya. Iman itu hanya kepercayaan begitu. Dan ini memang banyak kita jumpai gitu. Minimal saya jumpai begitu ya. Jadi ada dua kubu gitu ya. Yang cukup menarik karena berangkat dari premis yang sama tapi kesimpulannya beda banget. Jadi yang satu itu berpendapat bahwa ya iman itu cukup dipercaya. Nggak perlulah kita mempertanyakan gitu ya. Ngapain bertanya sejauh itu? Nabi aja Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sahabat banyak bertanya, misalnya gitu. Beragama ya beribadah aja. Agama itu fitrah, tidak usah dicampur adukkan dengan akal dan rasionalitas. Nah, ada yang seperti itu. Nah, ada juga yang di kutub satu lagi nih ya, kutub yang berseberangan. Kalau tadi kutub utara ini mungkin kutub selatan gitu ya, yang menganggap sebenarnya sama. Mereka percaya bahwa ya udah iman itu nggak bisa dibuktikan, iman itu fitrah gitu ya, dan itu subjektif menurut mereka. Jadi ya semua orang boleh percaya apapun gitu ya. Makanya di Amerika itu ada ini teman-teman, ada agama gitu ya, yang dibikin oleh orang-orang yang menyembah apa namanya spaghetti monster, giant spaghetti monster kalau nggak salah namanya ya. Ada gerejanya, ada kitab sucinya dan seterusnya. Ya, Bedanya waliyadzubillah. apa Jadi tuh? ya tadi ya, karena menurut mereka itu ya agama itu seperti itu gitu. Agama itu tidak berdasarkan bukti, sehingga ya kalau kita rasional maka ya mestinya kita tidak percaya seperti itu. Biasanya yang dijadikan dijadikan perbandingan itu, kalian percaya sama peri nggak sih gitu kan? Wah, sama peri nggak percaya, kenapa gitu kan? Ya karena nggak ada buktinya. Nah, terus dia nanti bilang, ya agama juga nggak ada buktinya, terus kenapa harus dipercaya? Nah, jadi kayak berangkat dari dua premis yang mirip gitu ya, tapi kesimpulannya bisa bisa berbeda. Nah, tapi ya ini akan Tadi ya, yang ingin kita singgung gitu ya. Tapi emang iya sih, apa hah? iya iman itu tidak perlu bukti? Nggak suaranya. Dan apa iya agama itu hanya doktrin semata gitu? Emangnya seperti apa sih Al-Quran memandang keimanan gitu ya? Seperti apa Al-Quran memandang soal kepercayaan, soal soal ketuhanan, kenabian, hari akhir? Apa iya Al-Quran itu cuman bilang bahwa ya udah percaya aja gitu? Atau tidak gitu? Atau Al-Quran seperti apa approach-nya? Nah, itu yang akan kita coba tengok bersama. Nah, tapi sebelum ke situ, nah ini kadang-kadang ada yang ya pikiran nakal gitu ya. Dari sebagian orang ya kan, kalau kamu menemukan Tuhan bersama Al-Quran itu namanya circular reasoning, namanya apa itu logical fallacy gitu katanya ya, karena apa namanya logika sirkular. Jadi logika sirkular itu gini, misalnya dari mana tahu bahwa Allah itu ada gitu, oh dari Al-Quran. Nah, terus ditanya lagi, dari mana tahu bahwa Al-Quran itu benar gitu. Oh ya, karena itu firman Allah. Nah, itu cacat logika namanya. Kalau apa namanya, para ulama nyebutnya daur gitu ya, sirkular. Jadi mau buktikan A, buktinya apa? Buktinya B. Buktinya B apa? Buktinya B itu bergantung kepada A. Nah, itu namanya tidak valid, logical fallacy seperti itu. Nah, kalau memang seperti itu, ya itu sirkular. Dan ya mohon maaf ya, ulama-ulama kita itu tidak tidak seawam itu untuk tidak tahu bahwa itu sirkular. Ya, jadi apa namanya, mereka dengan sangat jelas menyebut tidak seperti itu, apa namanya, cara kita untuk beriman.
Tapi seperti apa? Nah, jadi kalau saya mengilustrasikan itu kayak kita membaca buku yang ngajarin kita tentang berpikir gitu ya. Nah, misalnya baca bukunya siapa ya? Bukunya siapa? Filsuf gitu misalnya ya, yang ngajari tentang bagaimana cara berpikir yang benar gitu. Nah, itu tidak sirkular. Meskipun kita belajar dari buku gitu ya, itu tidak sirkular. Karena kebenaran yang disampaikan buku itu independen terhadap apakah buku itu benar atau tidak. Wah, ini angel jawabannya. Gini. Jadi Al-Quran itu cara kerjanya itu adalah Al-Quran memandu kita untuk berpikir dengan akal kita sendiri. Untuk sampai pada kesimpulan tentang kebenarannya. Jadi bukan Al-Quran itu nggak mengklaim bahwa kamu harus beriman dan kamu percaya aja karena Al-Quran itu firman Tuhan gitu misalnya. Nggak seperti itu. Al-Quran akan memandu pembacanya untuk gunakan akalmu untuk sampai pada kesimpulan yang diinginkan oleh Al-Quran gitu. Jadi kalau kita menggunakan akal dengan benar, tanpa petunjuk Al-Quran pun sebetulnya kita bisa mendapatkan jawabannya. Nah, cara kerjanya seperti itu. Jadi Al-Quran itu apa namanya, memandu. Jadi misalnya Imam Al-Ghazali itu punya apa namanya, ilustrasi yang luar biasa gitu ya. Jadi kalau akal itu seperti mata, Al-Quran itu seperti cahaya. Jadi kalau kita di ruangan terus mau nyari apa ya, buku gitu ya. Nah, kalau cuma punya mata tapi cahayanya samar-samar gitu ya, itu mungkin nggak ketemu. Nah, atau ada cahaya tapi matanya merem. Nah, itu mungkin nggak ketemu. Bisa mungkin ketemu ya, ngintip dikit-dikit tapi lama. Nah, tapi kalau kita menggunakan akal dan dipandu oleh Al-Quran, itu bisa ketemu dengan cepat. Nah, makanya kalau di surat An-Nur itu ya, ada yang sangat terkenal ayat tentang cahaya ya, Allahu nurus samawati wal ard gitu ya, di bagian akhir-akhirnya itu Allah berfirman nurun ala nur gitu. Cahaya di atas cahaya. Nah, itu sebagian mufasir, misalnya Imam Ar-Razi itu menafsirkan maksudnya itu adalah cahaya akal bersama dengan cahaya Al-Qur'an. Nah, jadi kalau dua itu dikombinasikan sampai ke tujuan itu wah kayak kereta ekspres gitu. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak circular reasoning. Nah, jadi aman begitu. Nah, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan ya. Kita mulai dengan tentang berpikir dulu. Seperti apa sih Al-Quran memandang berpikir gitu ya. Nah, ternyata ini saya coba cari gitu ya. Search di mesin pencari. Ternyata di Al-Quran itu ada 13 ayat yang berisi pertanyaan retoris tentang berpikir. Jadi yang memuat kata-kata afala taqilun. Tidakkah kalian berpikir? Nah, dan ada lebih dari 15 ayat ini kebetulan ini ya, software yang saya gunakan terbatas. Jadi ketika kita search, kalau lebih dari 15 yang dimunculin cuma 15. Jadi ini sebenarnya lebih dari segini, nggak tahu totalnya berapa ya. Ada lebih dari 15 ayat yang berisi pertanyaan retoris tentang melihat. Alam taro, tidakkah kamu melihat gitu. Nah, tidak kamu melihat di sini maknanya melihat dengan mata maupun melihat dengan akal gitu. Jadi apa ya kalau dibilang agama itu menurut Al-Qur'an itu doktrin ya, itu sangat jauh dari itu gitu karena perintahnya itu malah untuk berpikir atau untuk melihat begitu. Nah, bahkan dalam konsep paling mendasar sekalipun ya, syahadat yang pertama ya, asyhadu alla ilaha illallah, itu ternyata Al-Qur'an memerintahkannya fa'lam. Fa'lam itu maka ketahuilah gitu ya. Bukan misalnya kul gitu ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Jadi apa namanya? Dari awal itu tidak dogmatis memang. Jadi itu kenapa banyak sekali ulama ya, meskipun tidak semuanya setuju, banyak sekali ulama yang berpendapat kewajiban pertama manusia itu adalah berpikir. Banyak sekali yang berpendapat seperti itu karena untuk mempercayai dua kalimat syahadat itu dimulai dengan berpikir terlebih dahulu. Nah, eh banyak lagi. Ini yang sekarang ini kritik Al-Qur'an terhadap orang yang tidak berpikir. Oh, ini kecil banget ya. Mohon maaf karena buru-buru ya. Misalnya di surat Al-A'raf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Jadi mereka punya qalb gitu ya, hati. Hati di sini bukan organ ya, maksudnya akal gitu ya. Yang tidak dipergunakan untuk berpikir.
walahum a'yunul la yubsiruna biha, dan mereka punya mata yang tidak dipergunakan untuk melihat. Walahum adhanul la yasma'una biha, dan mereka mempunyai telinga yang tidak dipergunakan untuk mendengar. Ulaika kal an'am. Nah, jadi yang seperti itu tuh seperti hewan ternak gitu ya. Balhum adol, bahkan lebih lebih tersesat lagi dari itu. Karena kalau hewan ternak kan ya akalnya nggak sampai ya, cuman punya indera saja, mata dan telinga gitu, yang akal nggak punya. Jadi kalau kita tidak menggunakan itu ya lebih lebih tersesat lagi daripada hewan ternak gitu ya. Ulaika humul ghafilun, mereka adalah orang-orang yang lalai, ya, yang lalai seperti itu. Dari sini kita bisa melihat ternyata Al-Qur'an itu menyuruh kita menggunakan akal dan panca indera kita. Nah, menggunakan akal dan panca indera kita untuk sampai pada kesimpulan yang benar tentang agama, tentang keimanan gitu. Atau misalnya wa matsalul ladzina kafaru kamatsalil ladzi yan'iqu bima la yasma'. Jadi Allah memberikan permisalan ya, orang-orang kafir itu seperti apa namanya, orang-orang yang apa namanya ya, menjerit gitu ya, bima la yasma'u illa du'a wa nidaa, sehingga mereka tidak bisa mendengarkan kecuali panggilan-panggilan gitu ya. Jadi summum bukmun umyun. Nah, ini yang sering muncul juga ya, ini di surat Al-Baqarah. Mereka apa namanya? Mereka apa namanya? nggak bisa mendengar itu ya. Ya, mereka tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara, tidak bisa melihat gitu ya. Itu artinya bukan orang yang ya yang apa namanya, difabel ya, bukan sama sekali. Mereka punya itu semua tapi tidak digunakan. Fahum la yaqilun. Nah, jadi mereka tidak berpikir. Jadi eh, pandangan yang dogmatis itu malah dikritik oleh Al-Qur'an. Nah, pandangan yang dogmatis itu dikritik oleh Al-Qur'an karena tadi tidak menggunakan model-model yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi ya, misalnya tentang membebek pada pandangan orang lain, namanya taklid gitu ya. Dalam konteks keimanan ya, itu ada 15 tempat lebih, ini juga lagi-lagi jumlahnya sebenarnya lebih dari ini, yang mencela orang-orang yang cuma ngikuti nenek moyangnya saja. Jadi misalnya ini cuma contoh, ini suratnya apa ya? Saya nggak cantumkan, mohon maaf lupa. Wa idza qila lahum, jadi ketika disampaikan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallahu qalu itabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah. Qalu, mereka berkata, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, kita akan mengikuti. Oh enggak, kita akan mengikuti apa yang disampaikan kepada nenek moyang kami. Nah, misalnya nenek moyangnya konsep keimanannya apa namanya? Ya, misalnya menyembah berhala gitu ya, yaitu yang diikuti gitu karena mendekatkan diri kepada Tuhan gitu katanya. Awalau kana aba'uhum, bahkan meskipun orang tua mereka itu, nenek moyang mereka itu la yaqiluna syai'a, tidak mengetahui apapun, wala yahtadun, dan tidak mendapatkan petunjuk. Nah, jadi itu kenapa banyak ulama yang tadi ya apa namanya, berpandangan bahwa dalam keimanan itu tidak boleh kita itu taklid buta tanpa bukti. Ada juga yang berpendapat kalau kita mampu nggak boleh, kalau nggak mampu orang awam gitu ya, yang nggak pernah mendengar itu boleh. Itu ada beberapa perbedaan pendapat. Tapi banyak sekali yang berpendapat kita itu nggak boleh bertaklid buta terhadap orang lain gitu ya, di soal keimanan. Di soal keimanan ada syair yang sangat terkenal gitu ya, Imam Al-Laqani itu, idz kullu man qallada fit tauhidi, siapa yang masih taklid gitu, yang masih ngikut di soal tauhid gitu ya, imanuhu lam yakhlu min tardidi, imannya tidak akan bebas dari keraguan-raguan. Misalnya lihat kayaknya ada apa, ada influencer influencer hijrah terus beriman, wah saya beriman juga, ternyata setelah itu influencernya berubah gitu, kok jadi berubah ya. Nah, kayak gitu-gitu itu karena imannya masih taklid begitu. Hanya mengikuti apa namanya, orang lain saja. Ada yang bisa nyoret ya. Siap. Nah, pertanyaannya, oke, Al-Qur'an menyuruh kita untuk berpikir gitu ya. Nah, tapi emangnya seperti apa sih metode dakwah para nabi? Apakah ya para nabi itu menggunakan apa namanya ya, menggunakan akal, menggunakan tadi misalnya panca indera gitu ya untuk berdakwah gitu ya. Dan ternyata sangat banyak ya di Al-Qur'an. Misalnya di surat Al-Baqarah ayat 258 ya.
Alam taro ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih. Jadi tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang dulu itu mendebat Nabi Ibrahim tentang Tuhannya gitu. An atahullahul mulk. Jadi ceritanya Nabi Ibrahim dengan raja siapa namanya? Namrud ya, Raja Namrud. Namrud. Nabi Namrud. Ibrahim alaihissalam. Jadi idz qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Jadi ketika ditanya itu emangnya Tuhanmu itu siapa gitu ya yang mengutus kamu? Beliau alaihissalam menjawab, Tuhanku itu adalah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Nah, terus Raja Namrudnya bilang, Qala ana uhyi wa umit. Oh, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Jadi ada dua tawanan gitu ya, yang satu dibebasin hidup, yang satu dimatikan gitu, dieksekusi gitu. Mati. Nah, terus qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Oh, Allah itu menerbitkan matahari dari timur. Coba terbitkan matahari dari barat gitu ya. Fabuhita ladzi kafar, dan kemudian ya orang kafirnya terdiam gitu ya, bungkam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Atau misalnya di surat Maryam ya ayat 42. Idz qala li abihi. Ini masih menceritakan Nabi Ibrahim ya ketika apa namanya? Berdiskusi gitu ya dengan ayah beliau. Ya abati gitu ya, wahai ayahku tersayang, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak tidak bebas dari ketergantungan padamu gitu. Jadi kan nggak bisa memberikan manfaat, nggak bisa menolak mudarat gitu ya. Tidak bisa memberikan apa yang kamu butuhkan gitu. Jadi ini baru sedikit ya, ada banyak lagi contoh. Ada misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika melihat ro'a kaukaban ya, melihat bintang-bintang dan seterusnya. Artinya banyak sekali contoh-contoh di Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa menggunakan akal itu juga adalah metode para nabi, menggunakan argumentasi. Karena keimanan itu bukan sesuatu yang doktrin, tapi memang sesuatu yang berdasarkan bukti. Nah, tapi pertanyaannya, oh ya ini jam berapa ya? Oh, oke, masih ada waktu ya. Pertanyaannya, bagaimana berpikir yang benar ala Al-Qur'an? Katanya kalau berpikirnya salah nanti jadi liberal nih, atau jadi ateis dan seterusnya gitu ya. Nah, itu tadi. Jadi Al-Qur'an itu seperti cahaya yang bisa memandu kita gitu ya tentang keimanan. Dan argumen-argumennya itu semua rukun iman kita gitu ya. Dua kalimat syahadat dan rukun-rukun iman yang lain itu ada argumentasinya gitu di Al-Qur'an. Ini sedikit contoh saja gitu ya. Karena waktu juga terbatas. Misalnya di surat Ali Imran ayat 190 yang sangat terkenal ya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam terciptanya langit dan bumi atau penciptaan langit dan bumi, waqtilafil lail wan nahar, dan bergantinya siang dan malam, itu ada tanda-tanda bagi orang yang berakal. Nah, dari sini para ulama melihat berarti tanda-tanda Makanya ya. tanda atau bukti keberadaan Tuhan itu adalah khalqis samawati wal ard atau ikhtilafil lail wan nahar. Ya. Jadi munculnya langit dan bumi gitu ya, dan bergantinya siang dan malam itu bukti keberadaan Tuhan. Ya, karena ya misalnya langit dan bumi itu tadinya nggak ada terus jadi ada, pasti butuh sesuatu yang menciptakan. Atau ya siang bisa jadi malam, bisa jadi siang lagi dan seterusnya. Itu butuh sesuatu yang menjadikan dia seperti apa adanya. Seperti apa adanya saat ini. Nah, kalau orang zaman sekarang kan kadang ini ya. Ya kan siang dan malam itu gara-gara misalnya rotasi bumi, gara-gara gitu ya. Cahaya matahari dan seterusnya. Ya itu benar. Nah, pertanyaannya tinggal dilanjutkan ya. Kenapa ada rotasi bumi instead of tidak ada rotasi bumi gitu misalnya. Kenapa ada sinar matahari instead of tidak ada sinar matahari. Nah, dia nanti jawab lagi itu. Oh ya, karena rotasi bumi itu kekalahan momentum sudut. Sorry. Ini pelajaran fisika ya. Dan seterusnya. Intinya ketika seseorang itu menjawab dengan penjelasan saintifik,
itu sebenarnya tidak menjawab persoalan karena sains itu sendiri pun tidak harus seperti itu kan. Kita bisa bertanya kenapa hukumnya seperti itu, kenapa nggak yang lain. Nah, jadi itu segala sesuatu yang terjadi ini yang mengikuti hukum sains ini sebenarnya menunjukkan bahwa ada sesuatu yang menyebabkan ini semua yang dia tidak butuh penyebab. Makanya Allah itu disifati dengan Allahus Somad ya, Allah yang maha independen gitu. As-Somad itu artinya dia bebas dari segala kebergantungan kepada selainnya dan seluruhnya selain dia bergantung sepenuhnya kepadanya. Nah, itu konsep Tuhan di kita. Jadi bukan konsepnya bukan seperti dewa Zeus atau apa gitu ya. Bukan seperti peri yang tadi, bukan seperti spaghetti monster dan seterusnya, bukan. Tuhannya itu yang dijelaskan oleh Al-Qur'an adalah As-Somad, Al-Wajib Al-Wujud gitu ya. Sesuatu yang harus ada yang tidak butuh kepada sesuatu yang lain. Dan ini banyak sekali di Al-Qur'an. Misalnya di surat Al-Ghasyiyah ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kalian melihat kepada unta bagaimana dia tercipta? Wa ilas sama kaifa rufi'at, dan ini ya langit bagaimana dia ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan jibal ya gunung-gunung bagaimana dia ditancapkan di situ. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bumi bagaimana dia diratakan gitu. Jadi ini semua menunjukkan keberadaan Tuhan. Nah, jadi jawaban gampang apa bukti keberadaan Tuhan itu adalah adanya alam semesta. Jawaban gampangnya seperti itu. Makanya ada cerita yang saya sangat suka ya. Kayaknya di hampir semua sesi sharing tentang topik keimanan tuh saya cerita tentang ini. Mungkin teman-teman yang lain udah pernah dengar juga ya sampai bosen. Tapi saya sangat suka itu tentang seorang Baduy. Nah, seorang Baduy itu pernah ditanya, bagaimana kamu tahu bahwa Tuhanmu itu ada gitu. Nah, terus dia ngasih ilustrasi yang sangat luar biasa. Dia bilang al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Jadi kotoran unta itu menunjukkan pasti ada unta gitu. Ya, wal atharul aqdam gitu ya, jejak kaki ya dulu 'alal masir, itu menunjukkan ada pejalan kaki. Fasama udzatu abroj. Maka langit-langit langit itu atap. Langit yang memiliki gugusan bintang, wal ardi dzati fijaz, dan bumi yang memiliki lembah-lembah. Ala tadullu 'alal azizil khabir. Tidakkah ini menunjukkan adanya zat yang maha perkasa lagi maha mengetahui? Nah, jadi itu orang Baduy dengan contoh yang sangat sederhana menjelaskan secara rasional tentang keberadaan Tuhan. Dan banyak lagi yang lain. Ini contoh di surat Al-Baqarah ya. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu warrahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ard waqtilafil laili wan nahar. Mirip seperti tadi. Kemudian dijelaskan banyak lagi. Wal fulkil lati tajri fil bahri, kapal yang berlayar di laut ya. Bima yang faunnas wa ma anzalallahu minas sama'i mimma, dan hujan yang turun dari langit. Fahya bil ardo ba'da mautiha, dari air itu kemudian tumbuh tanaman-tanaman. Wabatsa fiha min kulli dabbah, kemudian muncul hewan-hewan di seluruh daerah gitu ya. Wa tasrifir riyah, dan angin yang berubah-ubah. Wa sahabil musakhkhar, dan awan dan seterusnya. Baina sama'i wal ard la ayatil liqaumi yaqilun. Semua fenomena alam ini menunjukkan adanya zat yang menciptakan ini semua, yang menentukan ini semua seperti saat ini. Nah, jadi seperti itu argumentasinya, dan banyak lagi yang lain ya. Bahkan saya pernah nulis tentang itu juga ya. Imam Sanusi itu menafsirkan ayat pertama ya setelah basmalah, alhamdulillahirabbil alamin, itu beliau bilang di situ ada bukti rasional tentang keberadaan Tuhan di ayat pertama setelah basmalah. Nah, ini soal keberadaan Tuhan, soal keesaan Tuhan misalnya. Nah, ini juga ayat yang sangat terkenal, laukana fihi ma'alihatun illallahu lafasadata. Jadi kalau di keduanya ini konteksnya langit dan bumi ya, ada Tuhan selain Allah, maka keduanya akan hancur. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun, dan maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan gitu ya. Jadi kalau ada dua atau lebih sesuatu yang sama-sama memiliki kudroh ya, yang al-qadir, yang berkuasa, sama-sama berkuasa secara absolut, itu berarti semuanya bukan Tuhan. Karena kalau kekuasaan absolut itu ada banyak, itu berarti tidak absolut.
Karena kalau Tuhan yang satu ingin buminya kotak gitu. Yang satu lagi ingin buminya segitiga. Nah, itu nggak bisa. Buminya nggak bisa kotak sekaligus segitiga. Harus satu aja. Kalau buminya kotak, ya yang segitiga jadi bukan Tuhan. Nah, dan seterusnya. Atau misalnya ini kisah di surat Yusuf ya, ketika beliau alaihissalam di penjara. Ya sohibayis sijni, ya wahai apa namanya, kawan-kawan yang di penjara ya. Arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahar. Apakah Tuhan-Tuhan yang beraneka ragam ya, mungkin kalau zaman sekarang dewa-dewa gitu ya, lebih baik, lebih berkuasa, atau Allah yang satu dan maha kuasa? Nah, ini pemilihan pemilihan sifat wahid dan qahar di sini sangat disengaja. Ini argumentasi rasionalnya jelas sekali di sini. Ya, Tuhan yang banyak itu nggak mungkin maha kuasa. Katanya tidak ada matahari kembar. Jangankan di alam semesta, di negara aja nggak ada matahari kembar ya. Atau bahkan di partai aja nggak ada matahari kembar dan seterusnya ya. Apalagi di alam semesta. Nah, ini di surat Yusuf. Itu soal keesaan Tuhan. Atau misalnya tentang kenabian ya. Tadi Mas Radit menjelaskan tentang Al-Quran sebagai mukjizat ya. Mukjizat secara umum. Apa sih bukti seseorang itu nabi gitu ya? Buktinya sebenarnya simple. Buktinya adalah mukjizat. Jadi kalau ada seseorang mengaku sebagai utusan Nabi, kemudian ditanya, sebagai utusan Tuhan ya, kemudian ditanya apa buktinya? Oh, Tuhanku akan melakukan sesuatu yang tidak biasa ia lakukan. Misalnya, biasanya tongkat itu ya tongkat, nggak jadi ular, tiba-tiba jadi ular. Jadi ular beneran, literally. Sedemikian rupa sehingga orang-orang yang ahli apa persulapan atau ahli di bidang tersebut, di era tersebut yang Ya. paling jago, itu semua langsung mengakui bahwa oh ini beda, ini bukan teknologi. Ini bukan teknologi, ini sesuatu yang tidak bisa direplikasi. Nah, yang hanya bisa diciptakan oleh Tuhan, begitu. Atau tadi misalnya Al-Qur'an ya. Jadi di era Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu semua bangsa Arab itu jahiliyah itu semua sangat mengagungkan sastra dan semua berlomba-lomba bikin syair gitu ya. Dan semua saling mengkritik, oh syairmu ini jelek di bagian sini gitu. Nah, jadi yang paling jago syairnya itu jadi seperti influencer yang followernya banyak gitu. Terus bisa dipakai untuk mendulang dukungan politik dan seterusnya gitu ya, pengaruh gitu ya. Nah, ketika ada Al-Quran itu tidak ada satupun yang bisa apa namanya, yang bisa menandinginya saat itu. Ada banyak sekali riwayat soal itu dan argumennya di Al-Qur'an juga jelas. Nah, ini salah satu ayat saja ya, wa in kuntum fi raibim, dan jika kamu sekalian dalam keraguan mimma nazzalna ala abdina, tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bisuratin. Oke, buatlah satu surat saja. Mim misli, yang semisal aja. Nggak usah sama-sama bagus, yang semisal aja. Wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu memang orang yang benar. Fa illam taf'alu, dan jika kamu tidak bisa, walan taf'alu. Ini juga sangat disengaja ya. Dan jika kamu tidak bisa dan kamu tidak akan pernah bisa. Ini masa depan ya. Walan taf'alu. Fattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijarah. Maka takutlah kepada api yang bahan bakarnya itu manusia dan batu-batuan. Uiddat lil kafirin, yang disiapkan untuk orang-orang yang menolak kebenaran, menutup diri dari kebenaran seperti itu. Jadi apa ya, nggak sembarangan gitu ya. Maksudnya kita itu mengikuti eh, memberikan kami contoh gitu ya. Wanasiya kholqoh, dan dia melupakan penciptaannya sendiri. Jadi ini ceritanya kafir Quraisy itu dulu sulit menerima tentang hari akhir, bahwa orang itu nanti setelah mati akan dihidupkan lagi. Qala, dia berkata, may yuhyil idhoma wa hiya ramim. Siapa yang akan menghidupkan kembali nih hewan yang udah mati ini, padahal dia udah jadi tulang berulang ya. Qul, katakanlah, yuhyi halladzi ansha'aha awwala marrah. Yang akan menghidupkannya kembali itu yang menciptakannya pertama kali. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan dia maha mengetahui terhadap segala ciptaannya.
Nah, jadi menciptakan sesuatu pertama kali saja bisa gitu ya. Menciptakan sesuatu kedua kali, wah, kenapa nggak bisa gitu ya? Itu sesuatu yang lebih mudah. Atau misalnya di surat Al-Qiyamah ya, ini juga luar biasa. Kan di awal surat itu kan ini ya, la uqsimu biyaumil qiyamah, aku bersumpah atas hari kiamat gitu ya. Dan di akhir surat itu sebenarnya surat itu tuh dari awal sampai akhir mengajukan argumen bahwa hari kiamat itu rasional. Dan di akhirnya misalnya ya ayat 30 sampai 40, alam yakunu tofatam mimani yumna. Jadi tidakkah dulunya kita semua ini tuh nutfah, mimani yumna, dari mani yang terpancar. Dulu tuh kita semua tuh nggak ada, bentuknya cuma air mani gitu. Maka alaqotan fakholaqa fasawa, kemudian berubah menjadi alaqoh, sesuatu yang nempel di rahim gitu ya. Fakholaqa, kemudian diciptakan, fasawa, dibentuk yang bagus gitu. Faja'ala minhu, dan dijadikannya, dan dia menjadikan darinya az-zaujain, pasang-pasangan gitu ya. Secara umum ya, az-dzakara wal unsa, laki-laki dan perempuan. Ya, jadi dari sesuatu yang sama, dari mani ketemu sel telur, bisa jadi beragam. Bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan. Alaisa dzalika, nah ini argumennya luar biasa. Alaisa dzalika biqadirin. Tidakkah yang seperti itu ya, yang melakukan semua itu tadi, menciptakan kita dari nutfah, dari mani jadi alaqah, terus jadi laki-laki dan perempuan, tidakkah yang melakukan semua itu tidak maha kuasa ayyuhyal mauta, untuk menghidupkan kembali sesuatu yang mati? Ya, ini apa? Retoris ya. You don't say that gitu ya, istilahnya itu. Kalau menciptakan manusia aja bisa, menghidupkan kita dari kematian, ya kenapa tidak bisa gitu. Nah, ini baru sedikit juga dari banyak argumen yang lain. Nah, ya karena keterbatasan waktu dan materi, kita itu sedikit ayat-ayat yang ingin saya bagi di sini. Intinya di sini mungkin yang bisa dijadikan kesimpulan gitu ya, bahwa tadi keimanan itu, sebagaimana hal-hal lain tentang realita gitu ya, ya memang berdasarkan bukti. Memang berdasarkan bukti. Dan akal, indera itu semua adalah alat-alat yang sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala bagi kita, sehingga kita bisa sampai pada kesimpulan tersebut. Soal keberadaan Tuhan, validitas kenabian, wahyu, itu semuanya harus dibuktikan dengan rasional begitu, dengan alat-alat tersebut. Maka kemudian mempercayai semua itu pun adalah pilihan rasional kita. Nah, sebagai makhluk rasional, kan katanya manusia itu kan hayawanun natik ya, rational animal. Yang membedakan kita dari hewan-hewan yang lain itu karena kita rasional. Maka ya tadi soal ini pun juga adalah sesuatu yang harus kita pilih secara rasional. Nah, karena keberadaan Tuhan itu rasional, validitas kenabian itu rasional, maka wahyu pun menjadi rasional. Karena wahyu itu adalah khobar, informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya mempercayai 2 kalimat syahadat itu rasional, dan mempercayai 6 rukun iman itu rasional. Ya, mempercayai Tuhan dan Rasul itu tadi menggunakan akal dan indera. Kalau Rasul sudah valid, artinya kitab yang dibawanya itu valid, bersumber dari Tuhan. Artinya semua tentang hal-hal gaib yang diceritakan di Al-Quran, malaikat, kitab, hari akhir, takdir, itu pun juga kita percayai. Karena Al-Qur'annya sudah terbukti secara rasional sebagai firman Tuhan. Nah, jadi moga-moga dari sharing yang sebentar ini teman-teman mendapatkan manfaat begitu ya, dan saya sendiri juga, sehingga kita bisa menjadi hamba yang semakin bertambah keimanannya, semakin bersemangat gitu ya, menjalani hidup sebagai hamba Allah. Dan semoga kita semua bisa menjadi hamba yang di akhir hayat hidup kita kelak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mempercayai maknanya sepenuhnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Saya kembalikan ke Mas moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, ada pesan sponsor. Saya Sampai close saja. pada slide terakhir itu sepertinya.
slide terakhirnya tadi mau ditayangkan atau enggak? Nggak usah. Itu cuman ini pesan sponsor yang belum dihapus. Iya, nggak apa-apa. Siapa tahu ada teman-teman di sini yang pengen langganan juga tulisan-tulisannya Pak Ataka ini. Nah, saya juga udah berlangganan di email ya, walaupun belum semua saya baca, tapi insya Allah ya, kalau ada pas ada waktu luang, ada ini baca itu, alhamdulillah bisa dapat banyak tambahan pengetahuan yang bisa memperkokoh keimanan kita. Gitu. Ya, alhamdulillah. Tadi sangat menarik ya yang disampaikan oleh pembicara kita pada malam hari ini, narasumber kita. Jadi kita sebagai seorang Muslim, gitu, sebagai seorang yang beriman, itu tidak beriman secara taklid ya, secara ya pokoknya ini ada informasi ini langsung kamu percayai saja, nggak usah bertanya-tanya dan seterusnya. Ya, bukan seperti itu. Al-Quran membimbing kita ya. Jadi bahasanya eh, yang menemukan kebenaran ya itu ibaratnya kita akal kita adalah mata. Nah, Al-Quran ini adalah cahaya yang memudahkan kita untuk menemukan apa itu kebenaran ya seperti itu. Jadi bahkan di Al-Quran sendiri itu tidak hanya menyuguhkan informasi-informasi yang pokoknya harus langsung kita percaya saja, tapi justru Al-Quran mengajak pembacanya, mengajak orang yang mengkaji Al-Quran itu untuk bersama-sama berpikir gitu, menuntun pikiran kita agar menjadi jernih, menjadi lurus, menjadi rasional dan apa ya terbuka ya untuk menerima kebenaran. Masya Allah. Ya, itu. Nah ini tulisan-tulisannya Ataka ini, Pak Ahmad Ataka bisa dibaca-baca di ini nih, linknya ada di kolom komentar ahmadataka.substack.com. Nah, sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Nih, silahkan langsung aja pada teman-teman yang ingin bertanya atau ada pertanyaan-pertanyaan mungkin yang pernah terlintas yang nyeleneh gitu, bisa ditanyakan, mungkin kita bisa langsung bisa langsung dapat jawabannya dari narasumber kita atau kita diskusikan bareng-bareng juga bisa. Atau ya ini rencananya Pak Ahmad Tataka ini ngisi 2 kali ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan yang pengen ditambahi lagi penjelasannya lebih lengkap bisa di pertemuan kedua mungkin. Ada yang ingin bertanya bisa di kolom komentar atau langsung ya lebih direkomendasikan untuk langsung ngobrol biar bisa ngobrol-ngobrol sekalian di sini. Atau ini pertama yang ditanyakan Mas Fauzi tadi, nulisnya udah dari tadi tapi mungkin bisa dijawabnya sekarang. Nih antanurun faukonuri, kalau itu artinya apa? Nah ini kelihatannya pertanyaannya ketika tadi menjelaskan cahaya di atas cahaya tadi ya. Kalau saya lihat ini kelihatannya penggalan kalimat di sholawat ya, kalau nggak salah. Ya, monggo Mas. Wah, iya. Jadi harus baca syarahnya qasidahnya dulu ya. Kalau secara literal kan itu artinya engkau cahaya di atas cahaya gitu ya, di atas cahaya. Jadi ini sedang memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, anta syamsun, anta badrun gitu. Engkaulah matahari, engkaulah bulan gitu ya. Anta nurun fauqa nuri, engkau cahaya di atas cahaya. Wallahu a'lam, saya belum pernah ngaji syarahnya qasidah tersebut ya, tetapi memang apa namanya? Banyak ulama yang mengilustrasikan Rasulullah itu seperti cahaya juga. Karena kan pada akhirnya kan yang menyampaikan Al-Quran kepada umatnya itu kan melalui beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Quran itu tafsir terbaiknya adalah sunnah beliau gitu ya. Apa namanya yang menjadikan penjelas dari Al-Quran tersebut. Sehingga dari situ banyak sekali ulama yang mengilustrasikan beliau seperti cahaya. Sebagaimana layaknya Al-Quran seperti cahaya tadi gitu ya.
Jadi mungkin kurang lebih itu maksudnya ya. Tapi kalau spesifik kenapa disebut cahaya di atas cahaya, wallahu alam saya belum bisa menjawab. Hmm. Oke, oke, oke. Masya Allah penjelasannya ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya. Boleh, boleh. Silahkan Pak Mustafa. Maupun penulis. Menarik Oke, ini. ya, Pertanyaannya oke. bisa jadi tema kajian sendiri. Ya, terima kasih Ya, Mas Mustafa. silakan, Pak. Pertanyaannya cukup tidak terduga. Sebenarnya ya mungkin untuk teman-teman yang belum tahu karena Mas Mustafa sudah menyebut itu, jadi kebetulan saya ada tulisan yang diterbitkan gitu ya sama Turos Pustaka, judulnya Logika Keimanan gitu. Di mana tadi sebagaimana Mas Mustafa sampaikan itu apa ya, mungkin tafsir pribadi saya terhadap karyanya seorang ulama dari Maroko ya, dari Maroko, namanya Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Nah, ya kalau ditanya, kenapa nih kok tiba-tiba Ataka yang kita kenal selama ini gitu, nulis buku kayak gitu ya. Itu sebenarnya tidak ada niatan sama sekali untuk nulis buku tersebut. Jadi eh, mungkin ini ya apa namanya, sedikit sedikit cerita. Itu Syekh era kapan? Saya nyontek. Beliau lahir di tahun 1426 Masehi. Jadi ada selisih mungkin 6 abad gitu ya dengan kita. Tapi memang beliau seorang seorang ulama yang luar biasa gitu ya, banyak sekali kontribusinya. Jadi gimana kok akhirnya bisa ketemu beliau? Jadi ceritanya agak agak curcol tapi nggak apa-apa ya mungkin ya. Jadi saat saya kuliah itu teman-teman di DTT gitu ya, saya tuh sering baca buku dari luar. Misalnya dulu pernah sama anak-anak etnik ya, ada Mas Fadil, Mas Jimmy, sorry, Mas Faris ya, Mas Henry dan lain-lain. Kita pernah ke pantai gitu ya. Terus waktu itu saya lagi baca bukunya Carl Sagan, judulnya Kosmos. Tapi dia lahirnya bukan di Sagan ya, lahirnya nggak tahu di mana gitu ya. Nah, itu seorang astronom gitu ya, favoritnya Mas Radit juga ini sepertinya, yang tulisannya luar biasa Ya, enak dibaca gitu ya. Nah, tapi di buku itu tuh dia bilang gini, nah, dia bilang the universe is all that exists gitu ya, kurang lebih gitu. Alam semesta ini segala sesuatu yang ada, yang pernah ada, dan yang akan ada gitu. Wah, itu saya langsung merasa bahwa, emang kalau jadi saintis itu harus sampai pada kesimpulan bahwa cuman alam semesta yang ada, gitu. Ya, terus saya jadi bertanya-tanya gitu ya. Alhamdulillah sih nggak sampai apa ya, nggak sampai bertanya-tanya ke fase yang mungkin tidak lagi beriman ya. Tapi ya tadi muncul pertanyaan tentang, sebenarnya sebenarnya apa sih, kenapa sih kita beriman gitu. Sebagaimana kita belajar sains, belajar engineering, belajar elektro itu kan ada dasarnya ya, ada dasarnya. Masa beriman nggak ada dasarnya gitu waktu itu saya mikirnya. Nah, dari situlah pertanyaan-pertanyaan itu muncul, terus ya habis itu baca buku yang lain ya, Stephen Hawking dan seterusnya. Terus pindah ke UK gitu ya. Waktu itu sama Mas Radit udah dibekali folder isinya video-video padahal ya Mas Radit ya. yang ditonton Dan nggak, Pak? ya, dan di sana ditanya-tanya banyak banyak sekali juga pertanyaan-pertanyaan mendasar gitu tentang kenapa sih kamu kok beragama dan seterusnya. Ya itu pertanyaan-pertanyaan itu yang ya sambil berjalan itu saya mencoba mencari jawaban gitu ya. Ya waktu itu saya mikirnya eh, umat Islam ini 14 abad gitu ya, hidup berdampingan dengan umat-umat lain. Kayaknya nggak mungkin deh pertanyaan ini pertama kali terfikirkan oleh
seorang bocah di abad ke-21 gitu. Kayak kalau Avatar gitu ya kan, sebelum Avatar Aang ada avatar-avatar yang lain gitu ya. Masa sih nggak ada yang yang membahas soal itu ya. Sempat bertanya juga ke almarhum Bapak, bertanya ke orang lain. Belum terlalu menemukan gitu ya. Nah, sampai kemudian ya berkenalan dengan salah satu genre gitu ya, keilmuan Islam yang namanya teologi gitu, atau ilmu kalam kalau di bahasa Arab nyebutnya gitu ya. Dan waktu itu saya kaget aja karena ternyata ada toh ilmu di Islam yang tujuannya itu membuktikan kebenaran Islam secara rasional, secara terstruktur gitu. Jadi ya misalnya kalau kita kan mungkin di YouTube zaman dulu ya pernah lihat misalnya siapa Syekh Ahmad Didat gitu ya, atau Ustadz Zakir Naik gitu kan, ya lebih ke menjawab pertanyaan dan lebih khususnya dialog dengan teman-teman Kristiani gitu ya. Nah, tapi yang muncul di teman-teman di Barat itu kan lebih mendasar lagi dari itu. Pertanyaannya bukan soal apakah ya Kristen atau Islam, pertanyaannya adalah soal beragama atau enggak nih, ada Tuhan atau enggak nih gitu. Dan ya ternyata tadi dari situ kebetulan banyak masyayikh di Inggris itu yang ngajinya tentang ilmu teologi, dan ya salah satunya di situ lah saya pertama kali ngaji atau berkenalan dengan Imam Sanusi, dan ternyata kontennya itu diajarin sama almarhum mbah saya gitu, meskipun tidak eksplisit. Tapi kayak sifat Tuhan gitu ya, Allah wujud, kidam bako dan seterusnya itu disampaikan almarhum mbah saya. Nah, tapi yang membedakan itu memang di karya-karya teologi inilah ulama-ulama kita itu tadi menjelaskan secara rasional dengan panduan Al-Qur'an tadi. Dengan panduan Al-Qur'an. Jadi ceritanya seperti itu kok bisa akhirnya bertemu dengan Imam Sanusi ya, dan karya beliau yang Ummul Barohin itu sangat-sangat berkesan ya bagi saya. Jadi saya akhirnya iseng nulis di blog tentang itu gitu. Ceritanya di situ, jadi nggak ada niatan nulis buku, terus kebetulan temen saya yang punya penerbit Islam nelpon, terus jangan diselesaikan ya, nanti kita terbitkan gitu. Nggak tahu kenapa, terus ya udah akhirnya jadi buku seperti itu ya, seperti itu kurang lebih suratnya. Masya Allah. Dan sekali ya, perjalanannya sangat inspiratif, dan mungkin ada teman-teman di sini yang eh ya mungkin sempat sempat terpikir atau terlintas pikirannya untuk pertanyaan-pertanyaan yang hampir sama kayak gitu. Nah, dengar cerita ini mungkin jadi punya referensi yang menarik ya, yang bagus ya. Dan wah, teman kita ini udah ketemu sama Imam Sanusi ya ternyata. Ya, ketemu dalam keilmuan ya tentunya. Jadi seorang yang menulis, seorang yang karyanya berupa tulisan ya, terutama itu bisa melintas zaman dan tempat, walaupun hidupnya tidak di zaman yang sama, tidak di tempat yang sama. Nah, tapi Pak Ahmad Ataka ini bisa bertemu dengan Imam Sanusi, pikirannya dan karya-karyanya. Wah, keren sekali. Oke, ada lagi dari teman-teman? Mana? Tulis atau langsung? Langsung aja, Oh ya, Kak. siap. Gini Kak, ini pertanyaannya kan kayak tadi ngajakin rasional percaya ke Tuhan ya. Eh, aku kayak lebih ke yang praktikal aja Kak. Orang-orang sini kan kayak biasanya orang nggak beragama kan, kayak cuek aja sama agama Tuhan gitu. Soalnya alasan praktisnya itu adalah kayak kenapa harus beragama, kenapa harus punya percaya sama Tuhan kalau udah bisa jadi orang baik kayak gini. Maksudnya secara uh, kemanusiaan ya. Kenapa harus kenapa harus percaya Tuhan kalau udah bisa jadi orang baik? Itu gimana jawabnya Kak? Menarik, menarik, menarik. Wah, langsung Ini ditodong orang-orang ya. di sini itu orang-orang di Jepang ya maksudnya. Iya iya, maksudku Ya. ya gitu. Siap. Sambungannya soal pretest pertama ini. Siap. Ya, ini apa namanya? Oh. Dulu juga saat saya nulis di blog terus mau dibukukan, itu salah satu concern saya adalah kayaknya nanti bakal
banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pembaca gitu ya. Terus ya apa namanya dan tadi ternyata menarik pertanyaannya, termasuk pertanyaan Mas Aan tentang kalau sudah bisa jadi baik kenapa harus kenapa butuh Tuhan, buat apa butuh agama gitu ya. Itu juga pertanyaan yang pernah diajukan salah satu teman saya di lab gitu ya, karena bagi dia yang terpenting itu ya sudah hidup baik, tidak mengganggu orang lain gitu ya, tidak berbuat jahat, patuh kepada negara, terus sampai mati gitu, selesai. Seperti itu. Nah, tentu ini ya dalam berdialog seperti itu tentu kita juga mempertimbangkan konteks obrolan gitu ya. Tentu karena kadang-kadang kan ada orang yang kalau di ini ya langsung direspon terus malah ini malah tidak terbuka. Tapi kalau teman-teman di barat dulu sih rata-rata terbuka ya. Nah, gimana responnya gitu ya? Sebenarnya kembali ke basic basic konseptualnya gitu ya. Pertama, keberadaan agama atau keberadaan Tuhan, keberadaan nabi dan hari akhir itu kan sebetulnya bukan sekedar soal hidup di dunia gitu ya, bukan sekedar soal hidup di dunia. Di dunia kita bisa hidup, tapi pertanyaannya adalah what's next gitu. Apa sih setelah kehidupan di dunia ini gitu ya. Itu sebenarnya berkaitan sama topik satunya lagi ya Mas Radit ya. Oh iya iya. Tentang apa sih yang ada setelah hidup di dunia ini gitu. Kalau misalnya ya hidup ini ya cuman di dunia saja, tidak ada kelanjutannya, mungkin pemikiran seperti ya udah jadi orang baik saja itu mungkin masih sedikit bisa diterima, mungkin. Meskipun nanti saya juga akan tanggapi lagi soal itu ya. Tapi pertama tadi kita itu ketika ada orang gitu ya datang kemudian mengklaim bahwa saya diutus oleh pencipta alam yang menciptakan kita semua dan akan membangkitkan kita semua setelah mati dan akan memberi kita pahala atau hukuman sesuai perbuatan kita, maka sebagai orang rasional mestinya kita at least dengerin dulu dong gitu ya. Dengerin dulu argumennya, apa betul klaim tersebut. Karena kalau klaim tersebut betul, berarti ya, apa yang kita lakukan itu matters gitu ya dengan apa yang akan kita dapatkan nanti. Nah, itu satu hal kenapa kok menjadi baik di dunia ini saja mungkin tidak cukup, karena tadi menjadi baik di dunia mungkin mungkin masih kurang gitu ya terhadap ekspektasi tentang apa yang harus kita lakukan agar menjadi baik atau agar selamat di kehidupan setelah mati nanti. Tapi bahkan lebih basic lagi ya kalau dibilang yang penting jadi orang baik. Pertanyaannya, orang baik itu yang seperti apa gitu? Baik itu menurut siapa? Nah, kalau orang bilang ya baik itu yang penting nggak gangguin orang lain gitu ya. Maksudnya Pertama, relatif gitu ya. ya relatif. Pertama kalau baik buruk itu relatif gitu ya. Ya semua orang jadi bisa punya konsep baik dan buruk yang berbeda-beda ya. Bagi, mohon maaf misalnya bagi pembunuh ya, wah saya kalau nggak bunuh saya nggak bisa memuaskan dorongan hati. Misalnya gitu kalau ini ya. Kalau psikopat gitu ya dan seterusnya. Atau tadi ya baik dan buruk itu bebas berhubungan dengan lawan jenis dan seterusnya gitu misalnya ya. Itu lagi-lagi menjadi subjektif gitu, baik dan buruknya. Tidak ada standar yang bisa dijadikan pegangan. Kalau misalnya yang definisi baik itu yang penting tidak mengganggu, ya itu pun juga relatif gitu ya. Mungkin bagi satu orang baik itu begitu, bagi orang lain baiknya mungkin berbeda. Nah, jadi tadi tidak ada guideline atau tidak ada moral kompas yang dijadikan pegangan untuk mendefinisikan baik dan buruk. Nah, Nanti ada yang jadi polisi ya. Polisi nah, suka mengganggu. iya. Nah, agama Islam itu datang dan berkata bahwa Allah itu menciptakan kita semua dan menguasai kita semua, dan Allah menyuruh kita melakukan sesuatu agar kita selamat di hari akhir, dan itulah yang namanya kebaikan. Karena kebaikan dan keburukan itu kembali kepada siapa sih yang menciptakan kita gitu ya. Ya komputer yang baik itu komputer yang bekerja sesuai keinginan penciptanya gitu misalnya. Atau pembangkit yang baik yang bekerja sesuai keinginan penciptanya. Sehingga tanpa
ada agama gitu ya, maka ya semuanya jadi relatif dan apa namanya, kita tidak pernah akan bisa sampai pada kesimpulan yang disetujui semua orang bahwa itu baik gitu. Dan itu sebenarnya terbukti sekarang ya. Semuanya punya standar sendiri-sendiri gitu ya, tentang apa itu baik, apa itu buruk gitu ya. Sehingga LGBT. ya semuanya jadi relatif. Ya kalau gitu ya pandangan tersebut pun relatif gitu. Jadi seperti itu. Nah, itu mungkin sedikit ini ya, sedikit respon Mas Aan. Tentu saja apa namanya, ya pertanyaannya dan jawabannya mungkin sebenarnya lebih kompleks dari hal tersebut ya. Tapi ya moga-moga bisa menjadi inilah apa namanya, pemicu untuk Mas Aan mencari jawaban yang lebih komprehensif. Wah, aku dikasih hati nih. Istriku nanti Oh, mana hati? Oh, yang ini. Ahmad Ataka Substack-nya. Ya, alhamdulillah. Wah, jawabannya menarik ya. Mungkin kalau apa ya, dakwah di sana nanti bisa menemukan kondisi mungkin ya seperti yang diceritakan di Al-Qur'an tadi yang dipaparkan sama Pak Ataka yang tadi orang mempertanyakan apakah setelah mati kita dibangkitkan lagi gitu. Kalau orang yang belum percaya agama dan seterusnya kan perlu diyakinkan itunya dulu ya. Nah, dan di Al-Quran juga udah banyak kisah, banyak argumen yang menceritakan hal itu. Nah, mungkin kalau dikaji jadi bisa berdakwah secara tepat di tempat-tempat seperti Jepang atau mungkin Korea atau apa yang kebanyakan masyarakatnya itu di Cina juga ya itu kurang menganggap penting mungkin ya atau kurang concern memikirkan tentang agama gitu penting jadi orang baik saja gitu. Nah dan juga ini apa ya akhir-akhir ini mulai sangat terasa itu ya tentang kebenaran relatif dan seterusnya apalagi di barat itu kan lagi rame tentang LGBT dan pemikiran macam-macam yang berusaha disebarkan itu. Nah, itu sebenarnya baik atau enggak bagi manusia itu kan terus jadi ya kita patokan kebenarannya itu siapa gitu. Apakah ini kalau diteruskan dibela dengan hak asasi manusia dan seterusnya ya entah itu detail pemikirannya seperti apa akan membawa kebaikan bagi manusia ataukah justru membawa ke kehancuran. Ya kadang ada hal-hal yang kalau kita telusur sampai mendasar itu ya akhirnya jadi runcing juga nanti apa ya eh, perdebatannya dan juga turun-turun terus sampai ke lingkungan kita, sekitar kita dan seterusnya. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Standar tetap aja nggak standar. Ade Nantira, silahkan. Ade. Oh ya, Baik, silahkan. izin masuk. Tangan tangan nasi, Tangan nasi. raise hand. Oh, sorry, maaf, udah malam. Oh, Baik. gimana cara bacanya bedanya gimana? Iya, iya, iya. Ini Nice. mungkin mau tanya nih, apa ya? Ada nggak ya kalau di Eropa itu yang orang nggak terlalu nyari akal sebenarnya ya? Atau mereka tuh sangat kental sama akal. Misalnya kayak kalau pertanyaan-pertanyaan tadi itu dijawab, sampai kapan sih mau kecewa sama manusia misalnya? Kan tentu kalau kita berbuat baik itu kadang ekspektasi kita tuh nggak bakal dapet juga sebenarnya. Kita berbuat baik itu yang pengen kita dapatkan tuh memang nggak ada yang bisa memuaskan di dunia ini sebenarnya. Pasti kan ada sesuatu yang lain tuh yang bisa memuaskan kita. Harusnya kan gitu. Kalau pendekatan kayak gitu tuh ada nggak ya pendekatan ke rasa gitu? Atau beneran mereka tuh sangat sangat akal sekali. Kalau kayak Jerman kan kalau lihat meme-nya kan mereka kayak orangnya kayak mikir banget gitu lah. Kalau lihat meme-meme karakter-karakternya kan. Apa Eropa tuh gitu semua gitu. Itu aja. Siap, terima kasih Ustadz Ade. Karena Jangan dulu. Malu saya waktunya dulu. Isi antar Ustadz ini. Ya ya Ustadz, kalau Mas Ustadz Ade Ustadz episode duluan pertama. di sini. Kalau anak kecil tidak apa-apa lah. Kalau Pak Ustadz ini, Ustadz kan Prof. Ustadz kita kembalikan ke Prof lah kalau ini. Kalau Prof ada alnya, al Ustadz. Ya, sebenarnya karakteristik orang apa namanya ya di
terutama mungkin di Eropa ya, yang saya tahu gitu, selama berinteraksi memang cukup banyak yang generasi mudanya itu yang apa namanya ya basisnya itu tadi ya akal dan rasionalitas, karena kan katanya kan sejarahnya dulu kan di Eropa itu kenapa ada sekularisme, pemisahan agama dan apa namanya dan sains dan seterusnya gitu, itu kan karena tadi ya ada sejarah ketika pemuka agama itu memaksakan doktrin tertentu terus bertentangan dengan apa namanya sains dan seterusnya, kemudian ya udah dipisah gitu ya, biarkan akal bekerja dan menghasilkan sains gitu. Nah, sehingga dari sejarah tersebut terus apa namanya muncul empirisisme dan seterusnya gitu ya. Di Inggris, di ini Bertrand Russell dan seterusnya, banyak filsuf-filsuf yang inilah ya, yang ke arah situ gitu ya. Sehingga menurut saya itu kayaknya ikut mempengaruhi kultur orang sana, minimal anak mudanya untuk bertanya gitu. Mungkin kalau di Jepang dari Mas Aan ceritanya lebih ke tadi ya. Kita udah bisa berbuat baik, kenapa kenapa harus beragama gitu. Kalau di sana lebih kayak ya kalau nggak ada buktinya ngapain diikuti gitu. Nah, memang problemnya itu ketika mereka menganggap buktinya itu ya cuma bukti empiris gitu. Buktinya itu cuma bukti saintifik. Ya, kalau nggak ada bukti empirisnya ya udah nggak usah dipercaya gitu. Nah, problemnya menurut saya sih di situ. Jadi kenapa banyak pertanyaan-pertanyaan seputar ini. Nah, kalau soal tadi spiritualitas, soal hati dan seterusnya gitu ya, itu juga ada juga. Jadi lapisan masyarakatnya kan beda-beda ya. Kalau saya amati biasanya generasi yang agak tua gitu ya. Nah, itu malah banyak yang tertarik dengan agama, tertarik dengan Islam khususnya ya, karena spiritualismenya. Karena apa namanya? Bagaimana memandang bagaimana makna hidup gitu ya. Hidup ini sebagai hamba, terus kita itu harus zuhud, harus warok gitu ya, terlepas dari dunia dan seterusnya. Itu konsep yang mereka nggak dapat dan menurut mereka indah gitu. Karena kalau mereka ngejar materialisme terus tadi kayak kata Ustadz Ade ya nggak dapat, tapi ketika tadi ya kebahagiaan itu adalah membahagiakan pencipta kita, terus dunia ini fana dan seterusnya, itu banyak yang tertarik dari situ gitu. Jadi menurut saya sih tergantung kepada segmennya ya, ada segmennya masing-masing. Jadi tadi kata Mas Radit juga ya, metode dakwah itu bisa beragam tergantung pada audiensnya. Dan tadi ulama-ulama kita sudah punya segmennya sendiri-sendiri gitu ya. Untuk orang yang butuh rasionalitas, ini untuk orang yang haus dahaga akan apa spiritualitas ini gitu. Jadi apa namanya banyak 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 approach yang bisa di apa namanya digunakan seperti itu. Mungkin seperti itu Ustadz Ade. Ya, alhamdulillah. Itu penjelasannya gimana, Pak Adinantera? Ustadz Adinantera? Ampun. Apakah sudah terjawab dengan baik, dengan lengkap? Pertanyaannya yang dimaksud sudah terjawab ya? Sudah masuk. Iya. Oh ya, mungkin tadi ada celetukan saya yang banyak yang mungkin belum nangkep juga ya. Nanti sambil tak jelasin maksudnya apa. Nyambung tadi, yang tadi pertanyaannya bisa Dinantera ini. Ini sambil diskusi dikit nggak apa ya di akhir-akhir nih ya. Nah, kalau tadi ada yang bilang ya yang penting jadi manusia itu yang baik-baik aja, maksudnya yang ya lurus-lurus aja dan seterusnya. Nah, itu mungkin tidak terlalu terasa kalau orangnya itu ya jadi masyarakat yang biasa gitu, masyarakat yang tidak diberi kekuasaan yang besar, tidak diberi harta yang besar dan seterusnya. Tapi kalau saya baca-baca di ya lintasan sejarah orang-orang bagaimana bersikap dan seterusnya, itu karakter orang atau ya dia akhirnya memilih pemikiran yang mana untuk menjadi prinsip dirinya dan seterusnya, itu akan terbuka, akan terlihat kalau dia diberikan ya mungkin harta yang banyak, kekuasaan yang besar, orang-orang pada percaya dia, popularitas dan seterusnya. Mungkin
hawa nafsunya jadi semakin membesar, dan kalau orang tidak percaya tentang akhirat, tidak percaya tentang kehidupan setelah mati, dan dia pintar menyembunyikan kejahatannya, ya dia bisa menggunakan kekuasaannya, hartanya, popularitasnya, dan seterusnya itu untuk kejahatan yang itu akan menyenangkan hawa nafsunya. Dan siapa yang bisa menghentikan dia kalau dianya sendiri tidak percaya tentang dari pembalasan seperti itu. Dan tentu itu akan membawa kerusakan yang besar gitu ya. Apalagi dia pintar menyembunyikan kejahatannya. Atau mungkin ada beberapa orang yang sudah tahu kejahatannya, tapi sebagian orang tidak memahami dan memanfaatkan orang yang tidak memahami itu untuk membungkam orang yang paham, jadi dia terus bisa melaksanakan kejahatannya kayak gitu. Terus juga ini Mas Fajar Andika ini nulis nih di komentar, kalau LGBT relatif mudah matainya, dit nggak usah sosokan LGBT, dit penduduknya nyusut gini ya, di konteksnya di Jepang ya. Ya tadi saya maksudnya itu adalah pemikiran ya, tentang pemikiran tentang kalau kita berpikir liberal tanpa panduan sama sekali, itu kan nanti mengarahnya atau mengerucutnya itu bisa liar ya, bisa kemana-mana. Kalau di Barat itu ya yang jadi marak sekarang ya, terus kebebasan dalam memilih gender dan seterusnya. Ya kalau di Jepang mungkin sulit diterima karena penduduknya aja udah krisis ya, menurun gitu. Nah, ini malah jadi bukti nyata kalau kita terlalu liar tanpa panduan dan seterusnya, manusia bisa terjerumus sendiri ke dalam kebinasaan ya, seperti itu. Kalau saya malah pernah berpikir kalau tidak ada agama, Allah tidak menurunkan agama untuk jadi panduan manusia, manusia ini bisa punahnya jauh lebih cepat ya. Bisa nuruti hawa nafsunya saja, bisa pikirannya tersesat, dia nggak sadar dan seterusnya, yang akhirnya masuk ke dalam apa ya, kayak kerusakan sirkular kayak gitu, dan dia akhirnya punah, manusia punahnya jadi sangat cepat gitu. Kalau ada agama yang punya prinsip yang menjaga fitrah manusia dan seterusnya, yaitu juga kebaikannya kembali lagi ke manusia. Ya, karena Allah menurunkan agama itu kan juga bukan untuk kebaikannya Allah ya, tapi untuk kebaikan manusia itu sendiri. Dan juga tadi saya sempat nyeletuk polisi tadi ya. Nah, maksudnya kalau asal tidak mengganggu orang lain, nah, polisi itu ada orang judi ditangkap, ada orang melakukan apa ya, hal yang mungkin orang lain nganggap itu kesenangan dirinya, ditangkap ya. Nah, itu kan jadi kalau mikirnya yang penting baik-baik aja kita lakukan, nggak ganggu orang lain, nah, bisa jadi polisi itu. Nanti dia mau nangkap orang, waduh aku ganggu dia. Ya gitu. Jadi dalam skop yang luas itu harus ada prinsip yang kita pegang, yang kita perjuangkan, mungkin ya tentunya dengan tidak memaksakan kepada orang lain, tapi dengan cara ya dengan dakwah, dengan cara-cara yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga sahabat-sahabatnya. Ya mungkin gitu. Tadi pengen apa ya, nanggepinya dan juga eh, nyambung, tadi saya nyeletuk tapi belum banyak yang nangkep ya. Maksudnya seperti itu. Mungkin sebagai penutup, Pak Ataka ada eh, apa ya, se- sebaris, dua baris, atau separagraf ya nggak apa-apa, kalimat penutup untuk sesi malam hari ini. Oh ya, terima kasih banyak Mas Radit. Ya, intinya terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi. Moga-moga ini ada manfaatnya. Moga-moga ini tidak justru menambah keraguan-raguan ya, karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak terfikirkan malah jadi terfikirkan ya. Moga-moga bisa bisa mendatangkan manfaat buat teman-teman. Mohon doanya buat saya dan keluarga. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam keadaan iman sampai akhir hayat kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Hmm. Ya, pantunnya Pak Ataka ini. Ya, Mas. Pantunnya nggak ada ya. Ya, mungkin Mas Bowo bisa nyambung pantun penutup nih kalau misalkan udah kepikiran pantun. Ya, kalau belum mungkin di ini ya,
di sesi berikutnya, baik pengisi, narasumber maupun audiens bisa menyiapkan pantun yang nanti disampaikan ketika penutupan atau mungkin pas pembukaan juga bisa, pas sesi tanya jawab juga bisa. Oke, itu aja. Nanti kalau ada masukan, ada eh, apa ya, kritik, saran dan usulan, nah, bisa teman-teman sampaikan nih ke panitianya. Panitianya ada siapa aja ya? Ya, ada saya, Mas Mustafa, ada Mas Ade Nantira, atau mungkin ada yang berminat pengen ngurusi satu lole mengaji juga, bisa chat ke salah satu teman yang pernah jadi MC atau jadi narasumber juga bisa. Mas Fauzi juga termasuk yang bisa diajak komunikasi ya. Kayak gitu, terima kasih. Marilah kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan juga doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, teman-teman. Izin pamit ya. Assalamualaikum. Salam. Recording stopped.